diminta untuk main di IoT, mau nggak mau salah satu strategi pada di IoT supaya tidak memakan terlalu banyak device secara realnya, kita bisa merun secara virtualnya, yaitu pakai virtual machine atau VM. VMware itu nanti ada di dalam pembahasan cloud system. Jadi bagaimana sih sebenarnya satu piranti yang ada secara virtual kita lakukan instalasi dan sebagainya. Tahu tadi sih, Oke. Untuk absensi tadi sudah ya, sudah saya buka lama. Sekarang saya masuk ke materinya, pengantar materinya. Mengenai tugasnya kemarin insya Allah sudah dikasih tahu kelas A sama kelas C ya. Oh nanti akan jadi satu main tugas besar, sehingga itu nanti juga penilaiannya nanti ada penilaian dari segi analognya, ada penilaian dari segi digitalnya, ada penilaian dari segi TIK-nya atau teknologi informasi komunikasinya. Karena mau nggak mau tiga hal ini nanti pada waktu ada yang membuat satu sistem itu akan masuk. Nanti kami lihat di situ masing-masing dari sisi unsur analognya apakah ada, digitalnya juga ada, TIK-nya bagaimana. Untuk tugas besarnya, insya Allah nanti akan kami share setelah kami dapat kepastian dari LIPI, dan tidak menutup kemungkinan nanti juga dari BPT ya. Tidak mungkin dari BPT untuk kita lakukan sebagai tugas besar. Kita itu sebagai tugas besar. Nanti ujung terakhirnya ada sertifikat, insya Allah dari dua bidang, yaitu dari instrumentasi dan dari LIPI. Insya Allah kemarin saya sudah diskusikan seperti itu. Jadi nanti setelah dari perkuliahan nanti akan dapat satu sertifikat mengenai keahlian di analog dan digital dan persentase nilainya, yaitu apakah baik, sehingga baik dan seterusnya. Baik, memuaskan, sangat memuaskan, baru cukup. Ada 3 nilai, ada cukup, memuaskan dan sangat memuaskan. Itu nanti yang jadi sertifikat setelah adik-adik lulus itu nanti tetap kami akan keep intact ke LIPI. Nanti beberapa rekan adik-adik yang kemarin saya tarik ke divisi inkubator yang akan nanti juga akan kami libatkan selama proses diskusi dengan LIPI dan BPPT. Tuh. Oke, ini PPT saya kelihatan ya? Ini yang masih kecil atau yang masih besarnya? Oke, untuk strategi saat ini kemarin saya juga mengakali untuk masalah pembiayaannya supaya tidak terlalu memberatkan adik-adik. Maka konsepnya tadi sudah saya bicarakan sama Pak Muri juga. Nanti dari adik-adik silakan membentuk kelompok masing-masing dari kelas A, B, dan C. Itu harus jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok ada dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Per kelasnya adalah 2 anak, sehingga total kelompok itu adalah 6 mahasiswa maksimal. Gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti kemarin tiba-tiba yang ngumpul cuma C saja atau B saja. Kalaupun nggak ketemu temannya yang A sama B, maka didiskusikan dengan rekan yang lainnya apakah membagi orangnya, misalnya oh ini kalau dibagi dengan kelas C ternyata kelas A ini lebih sedikit, maka yang kelas A adalah 1 orang tuh. Yang penting maksimal adalah 6 mahasiswa. Gitu ya. Harus ada komponen dari kelas A, B, dan C. Kenapa ini dilakukan? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Muri kemarin, sudah dijelaskan juga. Meskipun dalam slide yang sama, kemungkinan penyampaian kami juga akan berbeda. Pendekatan kami juga akan berbeda. Nah, perbedaan itu bukan karena perbedaan persepsi dan sebagainya, namun memang apa yang kita sampaikan kalau nanti ada pas mengalami di dunia ini, cakupannya sangat banyak. Sehingga harapan kami bisa saling mengisi.
Yang diajarkan Pak Muri seperti ini, yang saya ajarkan seperti ini, yang diajarkan oleh Bu Pipit kayak gini, yang diajarkan oleh Pak Fitri seperti ini, nanti di kolektif jadi satu, jadi nanti bisa jadi satu ilmuwan yang utuh. Itu kenapa kami lakukan mix kelas, yaitu A, B, dan C. Oke, sampai tahapan sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada, saya lanjut ya. Baik, secara umum, secara overview, hari ini ada introduction-nya, ada komputer teknologinya, ada communication technology, database system, network technology. Nah, baik di komputer teknologi, communication technology, database system, atau network technology, itu kita jalankan di dua sistem, yaitu yang pertama adalah physical, secara sistem yang secara fisik, yang kita gunakan adalah OSI layer. Nanti kalau secara virtual yang kita gunakan adalah cloud layer. Cloud layer ada IaaS, ada SaaS, ada PaaS, PaaS. Itu nanti pembagian di cloud-nya. Dan kalau di fisikalnya, di fisikal atau benda yang kita kelihatan dan kita dapat memegang, itu standar yang kita pakai adalah OSI layer, yaitu ada 7 layer, mulai dari hardware-nya sampai nanti bagaimana sih sebenarnya, seperti ya tulisan kayak gini, subject overview, itu sebenarnya diartikan oleh komputer seperti apa, dikontrol supaya bisa tampil kayak gimana, koneksinya apa, jalurnya bagaimana, time frame-nya atau waktunya seperti apa, itu semua dikemas dalam satu bentuk OSI layer. Jadi secara fisikal kita ada tadi, maka dikatakan sebagai satu bentuk yang fisikal. Namun benda itu tidak dapat kita pegang. Itu yang dikatakan sebagai cloud system. Nah, itu mau nggak mau pada waktu jadi bermain di IoT, untuk penyimpanan data supaya nanti bisa diambil dan digunakan lagi, salah satu teknologi yang saat ini yang digunakan, ya, mesinnya udah nggak secara fisikal nggak kelihatan, RAM-nya sendiri kayak gimana nggak kelihatan, hard disk-nya sendiri nggak secara fisik nggak kelihatan. Itu seolah-olah kita mesan di cloud system. Oke. Baik, yang di introduction, hari ini kita masuk di introduction. Nah, secara arsitektur, sendiri, di komputer sendiri, itu kita lihat dari satu hierarki dari satu komputer sendiri. Bagaimana sih sebenarnya komputer ini bekerja, atau bagaimana sih satu hardware ini bekerja. Sehingga kalau kita memahami satu hardware ini bekerja, kita tahu bagaimana sih cara komunikasi yang tepat untuk masing-masing hardware tersebut ataupun dari komputer tersebut. Nah, kenapa teknologi ini yang kita bahas, bukan teknologi seperti ini ada di instrumen. Jadi mau nggak mau yang kita pelajari ada bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang dalam satu instrumen, satu device. Kita mulai dari bagian bawah sendiri. Oke. Ini ada konsep layouting. Nah, konsep layout ini sebenarnya bagian dasar sendiri, yaitu untuk pembuatan atau skematik untuk rangkaian. Sehingga di atas dari layout ini ada sirkuit design. Nah, di sini rangkaian listrik, analog, ataupun komponen-komponen digital yang masih bersifat analog atau masih secara fisik, itu main di sirkuit design. Jadi nanti digital itu ada loh dalam satu IC tidak, tapi dia ada dalam satu komponen-komponen IC yang memang secara spesifik difungsikan untuk AND, OR, dan seterusnya. Ada di sirkuit design. Di analog adalah pengenalan dari analog, rangkaian listrik ya. Listrik, analog,
log dan digital circuit. Oke, aliran listrik, analog, digital, physical circuit, jadi yang benar-benar dalam bentuk fisiknya, kita bermain dalam sirkuit desainnya. Nah, secara logika digital, kita bermain di digital design. Logic diagram. Jadi logic diagram ini yang kita gunakan. Salah satu contoh yang masih bermain di digital design adalah kita pada waktu kita bermain di control on off. Yang paling banyak kita gunakan di sistem. Jadi kalau rata-rata nanti kalau ada dilihat yang digunakan oleh kakak tingkat Anda paling banyak control on off. Sehingga kalau adik-adik menggunakan control off, harusnya logika yang digunakan untuk penyelesaian kontrol tersebut harus menggunakan dari logic diagram. Ya. Nah, masing-masing logic diagram nanti akan membentuk satu instruksi, satu part. Contoh misalnya nanti NOR itu rangkaian logiknya seperti apa. Atau secara umum dia akan diwakili oleh satu bentuk data path and control atau register. Makanya di sini konsepnya data path and control. Karena tadi kalau ada di bermain secara digital atau bermain dalam analog harusnya logic ini masuk sehingga konsep kontrol ini ada di atas dari digital design. Nah, kemudian masuk lagi di sana ada perintah move atau kalau bahasa pemrograman di mikronya banyak sekali ada namanya bahasa pemrograman Arduino. Tidak ada. Ya, Arduino adalah satu provider atau dia yang bagian produksi dari satu model dari board, circuit board atau Arduino. Atau konsep dari pemrograman yang disederhanakan dengan satu menggunakan library itu ada di Arduino. Namun tidak ada namanya bahasa Arduino, tidak ada. Baik. Jadi di atas dari digital design kita masuk ke data path and control. Jadi nanti misalnya pada waktu kita ngambil register 01, maka dia bisa mengarah ke satu device yang sudah kita siapkan desainnya. Desainnya seperti apa. Nanti yang terakhir pada waktu adik belajar di FPGA nanti. Insya Allah kalau ada di dapat, nanti kita ada yang dapat FPGA. FPGA design. Nanti akan kelihatan sebenarnya pada waktu register cara desainnya seperti apa, logika ini kayak gimana, gitu. Nanti kita main di data path and control. Di gerbang OR pada waktu dia disatukan, pada waktu input kayak gini, outputnya kayak gini, maka ini yang dimainkan ada data path and control, di dalamnya ada digital design. Nah, data path and control tadi diringkas lagi atau dibuat satu library lagi namanya adalah instruction set procedure. Contoh yang kemarin sempat saya jelaskan ke adik-adik adalah pada waktu adik-adik program di assembly, kemudian naik lagi ke program C. Jadi sebenarnya di program C sendiri, waktu kita panggil printf, itu tidak sesederhana bahwa data tersebut langsung diambil ditampilkan, tidak. Namun ada proses pengolahan logika yang ada di dalam situ, yang dimana dia diterjemahkan dalam bentuk assembly untuk dibahasakan dalam bahasa mesin. Jadi masih ada tingkatannya. Jadi printf itu adalah satu library sendiri, makanya kalau di atas sendiri biasanya ditambah dengan stdio atau standar input output. Kalau library ini nggak ada, maka adik mengambil printf, scanf, dan seterusnya, dia nggak akan kenal. Karena dia nggak bisa ngerjain lain.
bahasa assembly-nya kayak gimana. Sama halnya dengan instruction procedure sama IO system yang ada di mikro. Jadi pada waktu adik-adik memanggil satu nilai variabel atau bahkan mengaktifkan satu IO tertentu, maka perintah itu sebenarnya dia mengambil dari data path and control. Di kumpulan data path and control, dia dikumpulkan dari satu instruction set procedure. Misalnya out pin 1,6. Maka pada waktu adik menuliskan out, sebenarnya dia mengarahkan data path-nya out itu sebenarnya kayak gimana? Dia mengarah ke register yang mana? Nah, register tersebut akan diarahkan ke satu digital design tertentu. Digital design tertentu akan mengarah ke bentuk sirkuit yang sudah tepat. Nah, mulai pemrograman bisa kita lakukan dari FPGA ini, digital design ke data path and control, kita bisa main di FPGA, dan instruction set procedure kita main di microcontroller, IO system. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, maka ada boundary antara software dan hardware. Dan hati-hati sekali, ada perbedaan antara software dan hardware, di mana software sendiri, dia memiliki satu tampilan. Jadi semakin naik ke atas, maka dia semakin ke arah pembangkitan software. Semakin ke bawah, maka dia pembangkitan ke hardware. Kita main ke hardware-nya. Nah, boundary-nya di sini. Nah, jadi hati-hati sekali. Kalau ada yang membuat satu program di mikro ataupun di mikro, baik itu mikroprosesor atau mikrocontroller, maka jangan dikatakan sebagai software, tapi katakan sebagai firmware. Karena dia masih low level, level yang paling rendah masih. Nah, bahasa low level paling rendah adalah assembly language. Kenapa kemarin dalam bahasa pemrograman saya masukkan ke dalam perkuliahan mengenai assembly language. Nah, di sini mulai naik lagi ke atas, maka kita bermain di lapisan yang atas lagi, operating system. Contoh pada waktu saat ini kita gunakan Windows, Apple, dan seterusnya, kita bermain di operating systemnya. Jadi kita sendiri nggak tahu sebenarnya programnya kayak gimana, ya kelihatan. Sehingga dia akan membutuhkan satu compiler untuk menerjemahkan. Sebenarnya bahasanya kayak gimana sih ini? Bahasa asli ini bahasa mesinnya kayak gimana sih? Nah, di firmware ini ada namanya adalah instruction set architecture. Contoh tadi out, p, misal begini, buff, BC satu, misalnya satu instruksi, sorry, ada satu instruction set tersendiri. Oke. Nah, kemudian setelah dioperasi sistem kemudian di compiler, ada namanya application system. Contoh sistem aplikasi yang akan digunakan kemarin, objek programming menghasilkan satu program tertentu atau menggunakan aplikasi di Android dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah yang kita mainkan di application system, application layernya. Nah, disinilah high level language program mulai berjalan. Jadi tahapan pembelajaran ini dari yang dapatkan di rangkaian listrik, analog, digital, kemudian mikro, kemudian algoritma programan, mau nggak mau dia akan jadi satu kesatuan.
Jadi kalau zaman dulu awal kuliah selalu ditanyain sama teman, kamu mau main di hardware-nya apa software-nya? Ya mau nggak mau kita main di dua-duanya. Anda nggak bisa memilih salah satu. Karena semuanya sekarang akan berkaitan. Nah, komputer secara arsitekturnya, dia memiliki satu arsitektur mulai dari 8 bit, microcontroller 16 bit, masuk ke area 8 bit dulu itu ada 8088 untuk komputer, sekarang digunakan banyak sekali di microcontroller, termasuk ada banyak gunakan di Arduino yang dulu banyak sekali itu ada masih 8 bit, masuk lagi ke 16 bit, lalu kita 16 bit ya Anda bermain di ARM yang dimana kemampuannya lebih cepat lagi, kemudian main di mikroprosesor saat ini itu yang bermain ada di 32 bit, ada yang 64 bit, ada yang sekarang sampai 128 bit juga sudah ada. Jadi secara umum strukturnya dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada memorinya, di mana dia menyimpan satu instruksi atau isanya di bagian memori ini. Control unit and data path, ini yang tadi sudah dijelaskan, yang dia bagian menerjemahkan ke fisikalnya. Jadi kode-kode ISA itu sebenarnya kita mengarah ke memori tertentu. Halo lu? Halo lu? Halo? Pak, pasar loro itu sih jurusan Pak manajemen bisnis sih. Ya berarti ini ada mana itu? Sampean kirim sing mau, Pak. Sing Oh, permisi Pak. sorry. Oke, sorry. Baik, tadi sudah 3 bagian. Nah, nanti yang utama nanti ada di akan pelajari per minggunya, yaitu fisikalnya kayak gimana, bentuk-bentuknya kayak gimana, alatnya dan sebagainya. Kemudian data linknya, networking-nya, paket datanya, transportnya, TCP IP-nya, session-nya itu mulai dari sinkronisasi, kapan dia harus mengirim, kapan dia harus menunggu selesai pengiriman, berapa jalur yang nanti akan digunakan di session layer. Jadi kalau jalur kita ngarahnya ke transport layer, tapi kalau pas
yang diizinkan berapa dan sebagainya, kita main di session layer. Jadi kalau kita lihat di sini, fisikalnya misalnya adalah jalan raya, data linknya ada yang menyambungkan antar jalan tadi, networknya itu adalah seperti satu address, satu nama Muhammad Hat dan seterusnya. Itu adalah kalau kita lihat di jalan, namanya adalah di network layer. Jadi dia udah dipatenin. Sehingga kalau nanti ada yang bermain di TA namanya IoT, mau nggak mau yang saya tanyakan sekali lagi adalah mana settingan IP-nya. Sepanjang tidak ada settingan IP-nya, dia tidak mengarah ke satu web tertentu, atau dia tidak mengarah ke satu internet provider tertentu, maka dia masih belum IoT. Meskipun platformnya sudah support. Misalnya kemarin ada menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi memang support untuk IoT. Tapi sepanjang Wi-Fi itu area situ, kita tidak mengakses, misalnya saya mau ke Papua, saya mau ke Kalimantan, mengakses apa yang ada di ITS, itu masih belum bisa, maka belum dikatakan sebagai IoT, karena IoT adalah Internet of Things. Kalau di jalan raya, maka dia harus ada jalannya. Contoh misalnya, ada yang rumahnya di Ponorogo, saya Pak. Ada namanya Jalan Muhammad Hatta. Soekarno-Hatta. Hatta ada? Ada. Atau Ki Hajar Dewantara? Nggak ada, Pak. Atau Ayani wis paling banyak. Ada. Nah, sekarang ada yang di Probolinggo? Ada? Atau ada yang di Jakarta? Ada. Ayani ada? Enggak, Pak. Ayani? Enggak, Pak. Ayani masih nggak ada di Jakarta? Ayani itu ada jalan. Ayani juga jalan utama kali. Pertama kali kita masuk kota mesti ketemu adalah Ayani. Sakti nama Ayani soalnya. Bandung juga nanti ada Ayani juga. Jadi setiap daerah itu pasti ada nama-nama pahlawan yang digunakan dalam jalan. Padahal kotanya berbeda. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kita tanya kotanya. Oh, ini Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Kalau udah namanya Surabaya. Kalau kata Pak Muri. Nanti yang di Malang juga ada ini juga. Jadi ada yang mengikutinya sama dengan IP address, dia spesifik. Meskipun platformnya sama 192, 168, 32 dan seterusnya. Nanti di internet kita bisa pakai IP4 atau IP6 untuk nama networknya. Secara spesifik dia akan jelas karena itu diatur oleh satu organisasi internasional seperti IP address. Kalau sampai itu muncul sama, isok kasus itu. Makanya ada pembagian nama IP address-nya sendiri-sendiri. Ada induknya. Transport layer itu seolah-olah kalau kita gambarkan ini adalah sebenarnya polisinya. Polisinya yang mengatur bagaimana antara jalan satu dengan jalan kedua, mana yang harus dilewatkan, mana yang harus dilewatkan, yang ada di transport layer. Sessionnya adalah waktuannya pada waktu si polisi tadi, oh ini udah 15 menit, yang itu jalan, 20 menit yang ini jalan, oh yang 30 menit yang sana jalan. Ini ada di session layer. Present layer logikanya adalah satu instruksi yang diberikan oleh polisi. Misalnya di situ ada rambu-rambu
lampu lalu lintas. Kalau kita sering lihat ada merah, kuning, hijau, dan biru nggak ada. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelangi. Itu di presentation layer. Jadi kalau kita lihat di sini ada merah, berarti waktunya berhenti, kuning waktunya hati-hati, hijau waktunya kita jalan. Terus satu kode di mana dia mengartikan, kita mengartikan, oh ini waktunya jalan, oh ini waktunya ini waktunya gini. Ambulan misalnya, yang dia mengartikan atau mengkodekan sesuatu. Lampunya tadi, merah, kuning, hijau, dan sebagainya, application layer itu yang kita lihat. Sama di laptop ini tadi. Yang kita lihat ini ada yang ya application layer-nya. Jadi yang memang orang tadi akan mengerti. Misalnya, adik Anda baru lahir 3 bulan, atau 3 bulan lah, 1 tahun lah. 1 tahun. Kamu tanyain merah, kuning, hijau, tanpa kamu ajari, ngerti nggak? Nggak ngerti. Sehingga harus ada penerjemahan. Nah, di sini, di presentation saya adalah menerjemahkan apa sih yang sebenarnya kita lihat. Nanti kemungkinan pada waktu kita main di digital nanti akan lebih gamblang. Sebenarnya apa yang kita terjemahkan dari satu presentasi di depan kita ini, apakah kita melihat huruf kah, atau kita melihat kalimat kah, ataukah kita melihat gambar. Jadi otak kita ini sebenarnya dia melihat gambar kah, melihat kalimat kah, atau melihat apa yang diterjemahkan oleh otak kita. Nanti saya akan ada didapatkan pada waktu di mata kuliah etik, dan insya Allah ada satu kasus yang dimana nanti sebenarnya otak kita ini apa sih? Nah, itu yang dikatakan sebagai kode mnemonik. Oke, kalau ada masing silakan sebelum makanya mnemonic code. Jadi mnemonic code adalah sebenarnya satu gagasan yang sebenarnya dia mengartikan sebenarnya otak kita ini mau mainnya apa sih? Mnemonic code. Itu nanti ada itu juga akan dapatkan juga. Jadi metodenya digital. Metodenya digital kalau nggak ada artik di mikro, pemrograman mikro, nanti separuh kan soalnya ada pemrograman PLC. Oke, tadi udah saya bahas application layer, to host addressing, ada application layer, datanya dimainkan, dia berpindah dari data yang kita lihat masuk ke presentation session, masuk ke transport, dia milih jalur yang mana, network mau diarahkan yang mana, kemudian digabungkan ke data link, masuk ke dalam satu physical tertentu. Oke. Ini di application layer, presentation menerjemahkan. Jadi kode-kode yang misalnya tulisan shop now yang dibaca itu di-convert menjadi satu bentuk nilai-nilai biner, kemudian dienkripsikan datanya. Ini ada di presentation layer. Dia dienkripsikan dulu. Dia dikodekan menjadi satu kode tertentu yang memang lebih aman. Dengan session layer, kita akan menentukan kapan kita harus sending, seberapa banyak yang harus di-send, kapan harus ditutup untuk sendingnya, waktunya. Jadi dia mengarah ke arah sessionnya. Jadi kalau adik-adik ke dokter pun juga ada biasanya ada tulisan session. Sessionnya berapa sih? Biasanya yang kita main adalah waktunya. Waktuannya yang mainkan. Jumlahnya berapa banyak. Kita mainkan di sessionnya. Arahnya kemana dan seterusnya.
transport layer ini adalah di protokolnya. Data sendiri dia akan ditransportkan atau dikirimkan. Ada nanti ditanyai. Kamu pakai komunikasi apa? Modbus. Oke. Fisikalnya kayak gimana? Itu Pak, fisikalnya Modbus. Iya, fisikalnya kayak gimana? S485. Loh, S485 bukan UART. Loh, itu bukan SANU. 232. Secara fisikal sama, protokolnya yang berbeda. Jadi protokol sendiri adalah satu urutan data yang harus dikirimkan. Mengenai fisikalnya, dia bisa menggunakan RJ45, dia dapat menggunakan DB9, DB2. Networknya adalah settingan alamat yang mau kita akses, yang mau kita tuju. Dari mana ke mana. Ini adalah basic networking, ada model broadcast, satu kirim semuanya, atau unicast hanya jalan satu arah saja. Routing ini adalah sebenarnya mulai membagi pesan. Jadi pesannya satu pintu terus kemudian dibagi. Oh ini bagiannya ini bagian ini adalah bagian di routing. Hampir mirip dengan default gateway. Di default gateway pintu masuknya satu, dia langsung dibagi ke satu segmen. Sedang kalau di routing sebenarnya yang kita mainkan adalah jalurnya. Kita jalur udah benar-benar pecah. Tapi kalau gateway jalurnya bisa baru satu baru dipecah. Tapi kalau routing ini benar-benar jalurnya bisa pecah. Kemudian ada virtualan atau VLAN. Ini ada terang ini antara access point ini benar-benar nggak kelihatan. VLAN, jadi dia bisa mengakses antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Ini adalah basic di virtualan. Data link banyak, karena di sini kita mulai bermain hampir mendekati dari fisikalnya, maka logikanya adalah tadi addressing-nya, maka masing-masing daerah penyambungnya apa. Contoh, MAC address-nya, media access control-nya, maka tipe IC-nya atau tipe apa namanya, nomor seri dari komputer Anda sendiri apa. Kemudian logika link control-nya atau LLC ini adalah berkaitan dengan bagaimana sih mengkoneksikan jalan satu dengan jalan lainnya. Kalau Anda sempat melihat ada jalan dengan underpass, logika dari logika link control-nya. Jadi bagaimana sih mengatur supaya jalur ini nggak bertabrakan. Kemudian ada physical layer ada bentuk fisiknya. Sekali lagi physical layer bentuk fisiknya. Power plug, kabel in out, wireless radio communication, receiver, repeater. Ini adalah untuk konsep dari OSI layer. Kemudian nanti ada konsep dari cloud layer. Jadi akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada kurikulum lagi. Secara umum hampir mirip. Infrastruktur ada hardware-nya. Maka kita yang mainkan di sini adalah fisikalnya. Jadi di fisikalnya kita mainkan. Jadi infrastruktur sebenarnya kita mesen hardware-nya di sana. Mesen secara virtual, hardware-nya kayak gimana? Itu di infrastruktur. Hypervisor atau virtualisasi itu kita melihat satu infrastruktur aja secara virtual. Cara nyambungnya, penyimpanan datanya, untuk memprogramnya, dan seterusnya. Dia ada di hypervisor. Software Defined Data Center atau di Cloud API, ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita mengelola suatu hardware yang ada di sana untuk kita tempatkan.
kita buat atau kita kita modifikasi seperti seolah-olah seperti laptop yang lagi kita install operating system, kita install apa seperti itu ada di software design data center. Imaging adalah nanti waktu kita menginstal di operating systemnya, contoh Windows, atau kita pakai apa namanya Linux dan seterusnya. Services ini berbeda lagi. Ini di atasnya lagi dari operating system, dia mulai dari pembagian tadi. Ada database dan sebagainya. Sehingga mirip. Itu mulai dari transport sampai session. Jadi logikanya mirip. Karena ada application layer. Application layer mulai dari sampai present. Jadi application layer adalah satu aplikasi yang memang kelihatan gitu. Kelihatan, tapi pada waktu kita bermain service, image dan seterusnya ini adalah sebelum kita bermain di application layer. Contoh pada waktu adik beli laptop, saya beli laptop tipe ini, tipe ini, tipe ini. Oke, nanti aku minta tolong ini adalah di memorinya sekitar 14 GB. Aku mau nanti RAM-nya sebesar sampai 2 tera. Misalnya. Itu nanti di hypervisor. Karena dikatakan sebagai hypervisor. Anda menentukan speknya. Ini spesifiknya kelihatan. Software defined data center, cloud API-nya yang kita mainkan nanti adalah berkaitan dengan pada waktu nanti data tersebut kalau ada bermain di sebelum ini harusnya sebelum masuk OS kalau ada lihat adalah di DOS-nya atau disk operating system yang masih awal banget, yang dimana dia melingkan antara physical tadi. Jadi kalau logikanya dia mulai sampai di networking and data link logikanya. Ini ada di software defined data center. Install untuk drivernya, input outputnya tadi ada di cloud API. So, kita mau akses untuk kameranya, kita harus installin drivernya. Itu ada di software defined data center. Jadi dia benar-benar untuk mengendalikan komponen-komponen yang ada di virtualnya tadi. Di atasnya lagi adalah operating system, adalah wadahnya, wadah utamanya. Biasanya muncul ke arah Windows XP kah, Linux kah, atau iOS kah. Services, maka ada di bermain di database nih, membagi data dan sebagainya. Mirip. Kalau di laptop secara umum servicesnya maka dia ini tak pakai untuk nyimpen ini kerjaanku yang di kantor. Oh ini buat nyimpen untuk yang seneng-seneng. Oh ini khusus untuk pacarku. Oh ini untuk orang tuaku dan seterusnya. Ada di services. Application yang kita benar-benar kelihatan di application. Yang kita lakukan yang benar-benar kelihatan ada di application. Oke, mungkin itu pengantar kali ini untuk TIK sebagai gambaran. Nanti sebenarnya adik-adik mau mempelajari apa dan sasarannya sampai mana. Kurang lebihnya itu, jadi sudah saya jelaskan juga, nanti tugas berikutnya akan berkaitan dengan tiga mata kuliah, yaitu analog, digital, dan terakhir adalah TIK. Yang kemarin TIK belum saya masukkan, namun dalam perkembangannya, mau nggak mau sepertinya TIK harus dimasukkan. Karena ini juga akan berkaitan. Oke, ini pengantar hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tes?
Masuk semua? Oke. Untuk memastikan apa yang saya jabarkan tadi sudah masuk apa tidak, silakan nanti untuk tugasnya Dedek buat satu resume dari apa yang saya sampaikan tadi, dan dikasih bagian bawahnya, misalnya Dedek mau menjelaskan tentang IKB, mulai dari OSI layar dan sebagainya, mempelajari dengan dari tempat lain, mulai dimasukkan, silakan masukkan ke literaturnya juga. Sehingga kalau ada yang perbedaan persepsi, ada dia bisa ngomong, Pak ini dengan ini kok berbeda, ini maksudnya kayak gimana? Gitu ya. Jadi cari dituliskan juga referensi untuk Dedek baca pada waktu Dedek melakukan resume tadi. Dengan referensinya dari PPT saya, belum tentu PPT saya benar. Belum tentu apa yang saya sampaikan benar. Gitu ya. Oke, itu kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya akhiri mata kuliah hari ini. Oke, ada Ika Dwi Pratiwi, silakan. Izin bertanya Pak, saya Iqbal Putri Radian, NRP 26426154. Sebelumnya, untuk resume itu dalam bentuk Word, PowerPoint, atau bagaimana ya Pak? Oke, karena sasarannya nanti ke depannya jadi akan saya untuk berlatih untuk menulis di jurnal. Ya, kalau kemarin sebelumnya kan udah bikin laporan nih, ada di algoritma program kemarin udah bikin laporan, format laporan kayak gimana, kurang lebih hampir sudah tahu, meskipun banyak yang miss di dalamnya. Nah, sekarang silakan nanti dituliskan dalam model jurnal. Jadi nanti ada citasinya. Oh ini, Anda misalnya jelasin, application layer ini adalah gini, tapi dengan bahasa Anda sendiri. Jangan di copy paste. Oh, aplikasi layer ini gini. Anda mencuplik dari yang mana? Kasih citasi di situ. Coba ditulis dalam bentuk jurnal. Berlatih aja. Jadi nggak dalam bentuk laporan, silakan dalam bentuk satu jurnal. Jadi minimal saya sudah memaksa adik-adik, karena nanti kedepannya adik-adik akan dipaksa oleh dosen-dosen instrumentasi untuk buat jurnal. Nah, daripada nanti ada di kelabaan, nggak tahu bentuk jurnal dan sebagainya. Saat ini saya paksa seperti itu. Jadi minimal saya memaksa yang pertama. Jadi nanti akan terbiasa, ternyata kalau misalnya bentuk jurnal kayak gini nih. Silakan nanti pakai standar IEEE ataupun sebagainya, bisa dicari. Minimalnya Mbak tulis. Ya. Baik Pak, terima kasih informasinya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kedepannya masih tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatannya, karena kemungkinan 3 minggu lagi kita akan bertemu secara offline untuk yang di Surabaya. Untuk mengajarnya ya, akan bertemu secara offline. Hal pengajaran nanti. Oke, silakan jaga kesehatan. Jangan sampai stres, karena nanti semakin naik levelnya, insya Allah nanti targetnya juga akan lebih tinggi. Dan insya Allah akan coba kami tata supaya nanti dari adik-adik tidak menghasilkan hal yang sia-sia. Ya. Jadi memang berbeda memang ini saya buat berbeda, sangat berbeda sekali dengan konsep pengajaran yang lain, harus presentasi dan sebagainya. Targetnya adalah benar-benar adik-adik harus buat alat. Nah, memang saya mau buatnya adalah jangan sampai mata adik-adik yang dapatkan di kelas itu nggak bisa diterapin, jadi nggak tahu cara nerapinya gimana. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya akhiri dalam hitungan ketiga.